Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapriani mau buat kue sengkulun pandan. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Pertama, kita siapkan wadah, masukkan 250 gram gula pasir, 400 gram tepung ketan putih, 1 saset vanili bubuk, sejumput garam. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur dengan rata ya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan sebanyak 400 gram kelapa parut. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, menggunakan spatula. Nah, kemudian ini lanjut saya aur-aur menggunakan tangan hingga semua bahan tercampur dengan rata ya teman-teman, terutama kelapa dengan si tepungnya ini membutuhkan agak kesabaran lebih ya. Ini kita aur-aur hingga benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini selanjutnya saya tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini kita aur-aur kembali hingga pasta pandannya tercampur rata dengan adonan. Jika dirasa kurang lebih hijau, bisa ditambahkan pewarna makanan hijau ya teman-teman. Nah, jika adonannya sudah kelihatan seperti ini, saya rasa sudah cukup ya. Ini kemudian kita siapkan loyang, ini diameter 20 cm. Masukkan adonan kue sengkulun ke dalam loyang. Ini enggak perlu ditekan-tekan banget ya teman-teman, cukup ditata aja. Nah, jika sudah selesai semua, kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian adonan kue sengkulun ini kita rapikan ya.
Selanjutnya, masukkan adonan kue sengkulun ke dalam kukusan yang sudah beruap banyak, kemudian kita kukus selama kurang lebih 40 menit. Nah, setelah 40 menit kita kukus atau setelah kue sengkulunnya matang, kemudian kita keluarkan ya dari dalam kukusan. Nah, selanjutnya kue sengkulunnya ini kemudian kita keluarkan dari dalam cetakan. Ini cukup mudah cara mengeluarkannya ya, nggak lengket sama sekali. Selanjutnya, ini kue sengkulunnya kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini saya ambil satu. Ini kelihatan ya, ini kue tradisional banget ya teman-teman. Ini kuenya agak legit. Nah, seperti ini ya tekstur bagian dalamnya. Ini beneran enak teman-teman. Rasa kelapa dengan tepung ketannya itu sangat klop banget ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani membuat kue sengkulun ubi ungu. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong ditekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari Dapur Yani. Terima kasih. Pertama, kita siapkan ubi ungu seberat 300 gram. Kemudian ini kita kukus ubi ungunya hingga matang sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ubi ungunya kita kukus, ini udah matang. Kemudian kita haluskan ya teman-teman, seperti ini menggunakan garpu. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan tepung ketan seberat 500 gram, gula pasir seberat 250 gram, dan kelapa parut. Ini kelapanya sudah saya parut dan dikupas dengan bersih seberat 500 gram, dan juga ubi ungu yang telah kita haluskan ya teman-teman. 1 saset vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk atau kita aur-aur seperti ini, tidak perlu ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, pada tahap ini kita memang membutuhkan kesabaran dan waktu yang lama untuk mencampurkan semua bahan agar tercampur dengan rata ya teman-teman. Jika dirasa agak susah menggunakan sendok nasi, bisa kita ganti menggunakan tangan seperti ini. Cuci bersih dulu tangannya ya teman-teman. Bisa juga menggunakan plastik jika ada di rumah. Jika tidak ada, asal tangan kita sudah bersih, tidak apa-apa ya teman-teman.
saya rasa sudah cukup ya teman-teman, sudah tercampur rata semuanya. Nah, kemudian kita siapkan loyang. Di sini loyangnya saya menggunakan diameter 24 cm. Masukkan adonan kue sengkulun ke dalam cetakan. Tetap kita nggak tekan-tekan ya teman-teman, kita masukkannya seperti ini saja, dirapikan. Nah, jika sudah seperti ini siap untuk kita kukus. Kukus adonan kue sengkulun ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya dan telah beruap banyak. Kukus selama kurang lebih 1 jam atau sampai kue sengkulunnya matang. Nah, ini sudah 1 jam saya kukus. Buka tutup kukusan, keluarkan kue sengkulunnya dari dalam kukusan. Selanjutnya keluarkan kue sengkulun dari dalam cetakan ya teman-teman. Nah, ini mudah sekali, nggak nempel sama sekali. Ini cetakannya juga nggak dioles menggunakan minyak ya teman-teman. Sebelum kita potong-potong, ini kue sengkulunnya udah dalam keadaan dingin ya teman-teman, agar lebih mudah saat kita potong. Ini kue sengkulunnya beneran enak, wangi sekali ya teman-teman. Pantasan viral, baru matang aja udah kepengen dimakan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani mau buat kue sengkulun ubi kuning. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Pertama, kita lumatkan ubi kuning yang telah kita kukus seberat 300 gram. Ini kita lumatkannya menggunakan garpu. Setelah selesai ubi kuningnya kita lumatkan, kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung ketan, dan kita masukkan juga ubi kuning yang telah kita haluskan. Selanjutnya aduk kedua bahan ini hingga tercampur dengan rata. Nah, ini saya ganti mengaduknya menggunakan tangan untuk menghaluskan gumpalan ubi yang besar-besar. Selanjutnya kita masukkan kelapa parut seberat 500 gram.
ini setara dengan 1 butir kelapa besar. Kemudian kita tambahkan 250 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk-aduk, tidak usah ditekan-tekan ya teman-teman, cukup diaur-aur saja. Nah, di tahap ini kita butuh kesabaran tingkat tinggi ya teman-teman, karena memang agak lama untuk membuat semua bahan tercampur dengan rata. Nah, di sini saya menambahkan pewarna makanan kuning, ini opsional. Teman-teman bisa menambahkan juga bisa tidak. Ini kemudian kita aduk-aduk kembali atau kita aur-aur kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini saya sebelumnya minta maaf saat masukin kue sengkulun ke dalam cetakan dan saat masukin ke dalam kukusan ini nggak ke save atau nggak ke insert. Nah, ini kue sengkulun ubi kuningnya udah 1 jam saya kukus dan ini udah mateng. Kemudian saya keluarkan dari kukusan serta saya keluarkan dari dalam cetakan. Nah, ini dia kue sengkulun yang telah kita buat tadi sudah selesai. Ini kemudian mau saya potong-potong. Nah, saya sarankan kalau mau motong kue sengkulun sebaiknya sudah dalam keadaan dingin atau tidak panas banget agar hasil potongannya lebih cantik dan lebih rapi atau tidak buyar. Ini kue sengkulunnya enak banget, legit, manisnya pas, ada aroma ubi kuningnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di next video. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.